Selamat pagi Mas Rifko. Anjay. Selamat pagi Hanif, gimana? Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat sih. Jadi kita di sini mau ngomongin salah satu karya dari Mas Rifko nih. Itu Oke. judulnya Berdikari. Iya, berdikari. Aku udah lupa sih soalnya, saya udah agak lama sih. Iya, ini tuh karya Mas Rifko di pameran ekspedisi ya, tahun 2022 ya. Ya, 22 Ya, berarti. tahun lalu. Jadi mungkin dari Mas Rifko bisa jelasin dulu itu kepikiran buat jadi pameris tuh di pameran ekspedisi itu gimana Mas? Oke, dari awalnya sih sebenarnya awalnya aku eh, belum pengen untuk ikut pameran ekspedisi itu, Oke. karena ada beberapa hal juga yang bikin aku eh, jadwalnya bentrok gitu lah. Jadi aku ngerjain kesibukan yang lain kayak gitu. Terus kemudian abis itu kepikiran karena ada yang ngajak, ayo ke salah satu pabrik eh, produksi gula gula aren apa ya? Gula aren atau gula merah lah. Ya. Tuh. Nah kebetulan di pabrik itu juga ternyata ada peternakannya. Jadi kayak full lah, wira usaha banget lah ibu bapak ini pasangan ini. Nah dari situ aku yang awalnya tadi nemenin doang, jadi tertarik nih buat ikut bikin karya soal foto ini gitu. Awalnya sih kayak gitu sih. Karena ada suatu hal yang unik lah dari keluarga ini gitu. Jadi Oh. bikin aku tertarik untuk menjadikan ini sebuah karya. Berarti awalnya kan dari ikut hunting dulu kan ya? Nemenin Hunting sih, orang. lebih ke Nemenin nemenin hunting. hunting iya. Karena kan aku mikir aku kayaknya udah sering banget nih hunting, udah Asik banget. udah ikut banyak hunting. Kayaknya nemenin aja dulu gitu. Ya, pas nyampe sana tuh Mas Rifko kayak ngeliat-ngeliat dulu ya. Iya. Belum ada konsepan apa-apa berarti ya. Sebenarnya pas aku datang itu aku belum ada kepikiran mau buat apa sih. Ini ya, belum Belum ada ada, niatan belum- buat sampai iya. lolos gitu ya. Iya. Terus kebetulan pas lagi nemenin teman-teman itu aku ngobrol sama pemiliknya, sama ibu atau bapaknya gitu, aku lupa Heeh. detailnya. Ngobrol-ngobrol soal latar belakang beliau, semuanya tentang perusahaan, bukan perusahaan sih, kayak ya apa yang dilakuin beliau gitu pekerjaannya. Nah terus dari sini aku mulai tertarik nih, kayaknya ini buat dijadiin karya unik juga gitu. Terus berarti setelah ikut nemenin ya, Ya. kira-kira dari Mas Rifko tuh pertama kali dapat konsep buat kepikiran, kan tadinya awalnya ketemunya di pabrik gula kan ya. Ya. Jadi ke pabrik gula dulu. Ya, Terus betul. ngelihat ke yang kata peternakan Ya, ya. ada peternakan ayam petelur lah. Ya, kenapa Mas Rifko jadi milihnya ke situ bukan ke pabrik gulanya? Sebenarnya itu waktu hunting itu aku milih semuanya sih. Aku masukin semuanya, dari pabrik gulanya, dari keluarganya, dari ayam petelurnya, peternakan kambingnya juga, terus juga peliharaan ikannya juga yang di belakang gitu. Semuanya aku masukin, tapi dari hasil kurasi dan kurasi-kurasi masuknya lebih ke beberapa doang, nggak semuanya kayak gitu. Karena eh, fotoku juga kurang kuat ceritanya di beberapa sektor itu yang lainnya gitu. Setelah dilihat sama kurator ya, Iya. lebih potensial buat yang ini ya, ayam petelur tadi ya. Iya, lebih ke potensial ayam petelur. Karena mungkin selain dari ceritanya yang kuat, juga dari fotonya lebih apa ya? Bahasa Jawa lebih estetik lah untuk dilihat Asik. kayak gitu. Lebih estetik. Lebih Oke. enak untuk dilihat. Itu buat ini ya, apa kayak pengenalan awalnya lah ya. Kayak kenapa bisa ambil tempat itu, terus karyanya konsepnya di situ. Iya. Nah, terus mau ini nih, mau menggali lebih dalam tentang karyanya. Asik. Oke, mau dari Jadi- mana nih? Ya Mas Rifko tuh cara ngambil cara menerapkan konsepnya pas hunting tuh gimana Mas? Jadi kayak kan hunting banyak nih fotonya. Iya. Nah itu biar kemungkinan besar banyak yang lolos tuh dari Mas Rifko itu gimana? Oke, aku sih sebenarnya nggak ada cara khusus ya. Aku mungkin lebih ke pendekatan. Aku juga kemarin kan sempat nemenin juga pas pas ekspedisi kemarin itu bareng sama beberapa anak-anak juga, kayak beberapa anak-anak tuh banyak yang
bukan gagal sih, kurang dapat terus lah, karyanya nggak jadi-jadi kayak gitu. Oke. Nah, kalau caraku itu biar karyaku cuma sekali atau 2 kali kurasi langsung bisa dijadiin karya itu, aku lebih ke pendekatannya. Yang pertama tuh aku pendekatan kayak wawancara atau nanya-nanya, ngobrol santai atau sebagainya ke narasumbernya yang akan akan kita jadiin karya. Kayak kemarin kan aku keluarga ibu sama bapaknya, jadi aku gali semua infonya. Setelah aku dapat infonya, aku tahu nih dari keluarganya kayak gimana, backgroundnya dia sebelum jadi pengusaha, terus juga anaknya sekarang udah berapa dan sebagainya kayak gitu. Nah dari situ mulai aku sebelum hunting ya, aku mulai ngerangkai dulu. Aku mau mulai dari mana nih? Nah, awalnya itu aku mulai dari orang tua dari pengusaha ini yang kalau nggak salah ya, seingatku itu orang tua bapak, aduh lupa aku namanya, bapak siapa gitu ya. Iya. Ini tuh bercerai gitu, jadi dia harus dituntut mandiri sejak SMA atau SMP, aku kurang ingat sih juga kayak gitu. Jadi eh, usaha beliau yang sekarang ini udah maju, udah gede ini nggak lepas dari ada cerita pahit di belakangnya kayak gitu. Jadi aku ulik dulu dari pendekatan dulu, dari cerita-cerita latar belakang dan sebagainya, terus aku susun cerita biar jadi satu kesatuan cerita yang eh, bisa dilihat dan bisa didengar. Gimana tuh? Keren ya. Jadi Kayak gitu. kayak Mas Rifat tuh menggali narasumbernya dulu ya berarti ya. Iya. Jadi kayak kehidupan pribadi dia, terus kayak hubungannya sama Keluarganya, tempat yang dia, anaknya, semuanya. yang Mas Rifat pengen jadiin karya gitu juga ya, yang tadi ayam petelur ya kan. Iya. Terus ini sih, kan tadi pasti banyak tuh fotonya kan. Ya. Hasilnya tuh pasti banyak banget huntingnya kan. Iya. Cuman dari Mas Rifat sendiri tuh gimana cara cari sesuatu yang menarik dari tempat tersebut? Kan pasti di tempat tersebut tuh banyak banget objek, banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan kan. Cuman gimana cara Mas Rifat mengemas tempat tersebut tuh jadi bisa menarik buat orang lihat? Oke, kalau aku sih dari yang pertama itu dari kan awal kan aku dari pendekatan dulu kan, habis ngebuat rangkaian cerita dan sebagainya. Aku dari cerita ini nih kan, misal nih aku habis wawancara dan sebagainya, aku bikin nih kira-kira foto pertama ini harus menggambarin apa, foto kedua harus menggambarin apa, biar nyambung antara cerita satu ke cerita yang lain gitu. Nah dari situ itu aku bikin lah salah satunya itu yang aku ingat tuh ada foto telur. Foto telur. Nah dari situ habis dari apa namanya ya, alurnya itu foto telur. Nah aku gambarin nih visualnya. Nah visualnya itu aku kombinasiin dari kayak komposisi, segitiga exposure dan sebagainya, biar dilihatnya nih lebih enak kayak gitu sih. Kayak berarti kemarin itu telur kalau nggak salah pakai full of third lah, jadi kan lebih enak dilihat kayak gitu. berarti mainnya di komposisi ya yang utamanya ya. Komposisi sih utama, walaupun kita bikin alur cerita, kita harus lihat juga komposisinya, karena kalau misal kita lihat komposisi otomatis foto kita juga bakal lebih enak dilihat kayak gitu. Ya, benar banget. Jadi kayak pertama pendekatan ya, pendekatan ke narasumber, nyari cerita latar belakang dia. Terus habis itu dari Mas Revo juga main di teknik ya. Tekniknya juga. Teknik Nah, fotografi. penting Ya? juga sih itu. Buat penting karena hasilin karya yang bagus ya. Ya, karya yang estetik muncul dari teknik yang benar. Iya, Asik. benar. Keren banget. Teknik juga bisa dilatih sih. Terus latih setiap hari juga nanti juga ngerti di luar kepala teknik. Emang kalau udah Mas Revo yang ngomong tuh udah Waduh, jangan melebih-lebihkan lah. Aduh, lebay banget anjir. kurang malah. Terus dari kurasi-kurasi ya yang udah dilakukan, itu gimana Mas proses kurasinya? Proses kurasi sih ya sama Mbak Dian ya kemarin ya, kalau Iya, Mbak Mbak Dian kan. Mbak Dian tuh lebih enak sih karena satu, kita bisa langsung kontak langsung ke beliaunya, jadi aku bisa langsung minta saran ke beliau kayak aku kurangnya di mana fotonya, terus kurang apa, terus alur ceritanya kalau misalnya aku bikin kayak gini itu gimana kayak gitu sih. Jadi tektokannya juga lebih enak gitu. Karena sebelumnya juga aku sempat
jadi apa ya, ikut kelasnya beliau juga pas lagi Iya. pas MBKM gitu. Jadi lebih enak gitu, lebih kenal, lebih deket lah. Jadi Oke. tektokannya lebih enak. Jadi salah satu tipsnya adalah mendekati kuratornya ya, Iya, bisa itu untuk mempermudah. buat mempermudah komunikasi juga. Iya, karena kalau misal kuratornya kita canggung kan, kita mau minta Iya. saran juga segen kan. Iya benar, Gitu. agak bingung Jadi juga kan, ya. kalau bisa ya bikin friendly dulu lah. Terus kalau dari Mbak Dian sendiri ya, itu Mas Rifo dapat banyak retake nggak atau gimana? Oh, dari Mbak Dian sih banyak masukan banget sih. Kayak awalnya kan aku ada beberapa teknik yang miss, terus foto yang fokusnya miss, terus Mbak Dian lihat secara detail dan sebagainya. Itu masukan-masukan dari beliau tuh ngebantu aku banget untuk aku pas retake-nya ini aku harus gimana kayak gitu. Berarti kalau karyanya itu yang les berapa ya Mas? Duh, aku lupa ya Nif ya, tapi kalau nggak salah itu di atas 10 ya. 10 foto tapi dalam satu karya gitu. Karena kan Ya, foto story ya? Iya, betul. Asik. Berarti karya foto story dari Mas Rifo tuh kalau di menurutku pribadi ya, itu Aduh, tuh apa nih? membekas. Kenapa tuh? Soalnya pertama aku kan juga pernah ikut ya di huntingnya ya. Iya, kamu juga Pas jadi kesana. pameris dong waktu itu. Iya itu Iya. ntar. Terus? Iya maksudnya pas aku ikut juga yang kata ingat dia yang bantuin ini telur, ya nggak sih? Oh ya, ya ingat-ingat. Karena ibu-ibunya itu nggak mau difoto, jadi aku ya sedikit sedikit cheating dikit ya teman-teman. Jadi ini aku pakai tangannya Hanif sebagai gambaran buat tangan ibunya yang nggak mau difoto kayak gitu. Iya itu masuknya ke ini ya foto konsep sebenarnya. Iya sih, foto Jadi konsep. walaupun apa ya ada kekurangan dari yang ditargetkan gitu masih bisa dikonsepin. Iya, benar. Karena kan kalau misal kita foto story doang yang kayak foto apa ya namanya? Jurnalistik Foto yang, gitu. iya kayak jurnalistik kayak gitu kan yang on the spot banget nih. Iya. Itu tuh ya lumayan susah sih, lumayan tricky banget biar dapat hasil yang bagus. Iya. Jadi kita juga ini sebagai fotografer yang masih belajar kan, kita juga harus gabungin beberapa teknik juga kayak tadi konseptual fotografi juga digabungin biar ceritanya ini masih masuk kayak gitu. Oke. Mungkin kita belum bahas nih. Tadi kan ada kurasi, terus ada huntingnya. Nah dari Mas Rifo tuh kesulitan terbesar apa sih pas hunting? Nggak tahu. Mungkin tadi udah disinggung dari narasumbernya itu kurang mau difoto. Itu Iya. gimana cara ngatasinnya dari Mas Rifo? Sebenarnya pas waktu itu kesulitannya tuh si bapaknya sih, karena si bapaknya tuh nggak mau difoto sama sekali, sedangkan di situ aku tuh ngangkat satu keluarga ini, gitu. Jadi dua pasangan ini aku angkat sebagai main karakternya di cerita ini. Tapi karena si bapak ini nggak mau sama sekali, karena aku juga udah ngebujuk dia beberapa kali, udah nanya, udah bilang Pak mohon kayak gini 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 gini, ternyata dia tetap nggak mau. Jadi mau nggak mau aku cuma bisa nampilin ibunya doang. Tuh bapaknya karena nggak mau difoto. Nah itu sih kesulitannya. Karena kan ibunya juga sebenarnya beliau mau difoto, tapi untuk kayak yang teknik tadi yang megang telur dan sebagainya itu beliau kurang kurang mau ini sih bekerja sama. Jadi beliau mau foto-foto yang nggak ribet lah ibaratnya kayak gitu. Karena beliau juga banyak kerjaan kan, bapak sama ibunya ini di sana sambil kerja juga gitu. Jadi mau nggak mau aku harus nyempetin waktu sedikit biar ibunya bisa, bapaknya bisa, tapi tetap bapaknya nggak bisa. Terus ya triki-triki sedikit lah ngajak-ngajak ibunya gitu. Itu kesulitan yang terbesar sih ya yang buat Iya pas sih, hunting ya. karena main karakter lah ibaratnya. Iya, gitu. padahal itu harusnya menjadi utamanya gitu. Iya, jadi frontman-nya hanya. Terus dari ini ya, pas udah kurasi, udah sebelumnya udah hunting, terus akhirnya diloloskan ya sama kuratornya gimana Mas? Rasanya? Iya, pertama sih seneng sih karena aku bisa ikut pameran lagi, karena kan udah lama banget ikut pameran. Terakhir kapan tuh Mas? Ya beberapa tahun sebelumnya sih, karena kan banyak kerjaan yang lain jadi nggak sempet ngerjain sesuatu. Terus Pejabat sih. waduh, terus juga dikasih kesempatan juga
terus juga dibantuin sama teman-teman juga, jadi ya rasanya senang sih bisa pameran lagi. Dari karya yang udah dihasilin dari Iya. Mas Rifko tuh udah puas belum? Sebenarnya sih dari hasil yang kemarin tuh aku masih banyak kurangnya sih, karena kan bentrok sama beberapa waktu kegiatan juga, jadi aku apa ya, aku nggak bisa maksimal di hunting foto itu, karena kan aku cuma beberapa kali hunting, nggak kayak teman-teman yang rajin hunting, rajin nanya, Refleks rajin ya. itu. Iya, karena aku juga banyak kesibukan, jadi aku ngelakuin sebisaku semaksimal mungkin ya. Ya udah baru segitu yang bisa. Tapi kalau misalnya ada waktu luang lagi, terus ada kesempatan lagi, ya pengen sih kalau ada waktu untuk bisa berpameran lagi, pengen lebih maksimal lagi sih, biar hasilnya lebih bagus lagi. Pameran tunggal lah ya. Waduh, amin 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 ya, doakan Amin. saja biar bisa ngelakuin pameran tunggal. Udah. Pameran tunggal. Nanti kalau Pak aku ngadain pameran tunggal, kamu jadi undangan pertama yang aku undang. Aja. Gila. Ini udah ada video ya. Jadi kalau sampai bukan yang pertama, kecewa. Kecewa banget. Parah. Doakan saja yang terbaik. Oke, jadi intermezzo dikit ya. Iya. Mas Rifko ini udah pengen jadi alumni ya? Ya kebetulan. Ini kapan sih tayangnya? Ya, Mungkin minggu depan atau kapan? 2 jam lagi lah. Waduh, 2 jam lagi. Berarti kalau 2 jam lagi aku 2 hari lagi nih jadi alumni. Oh iya. Anjir. Kalau misal minggu depan berarti pas ini udah tayang, aku udah jadi alumni nih. Asik banget ya. Tanggal berapa ya? 16 ya? Kapan? Tanggal 12. 12. Iya, hari Selasa nanti. Sekarang hari Minggu kan? Baik. Keren banget. Apaan? Kalau juga sama nanti juga kayak gitu. Apa? Ya lulus, kamu ngomong lulus. Lulus sih. Ya udah. Oh iya, ini gak ada omongan karyanya, tapi gak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar lebih kenal Mas Rifko secara personal. Ah, bohong lu. Mas Rifko ini salah satu panutanku ya. Aduh, Iya, kalau kenapa gitu? soal fotografi terutama. Kenapa, kan ada yang lebih bagus lagi daripada aku, ada yang lebih rajin lagi daripada aku. Tapi taste-nya tuh sulit dikalahkan. Kenapa tuh? Kritisnya tuh ada, bro. Asik. Kenapa tesnya bisa sulit dikalahkan? Ini aku jadi wawancara kamu nih. Oh iya juga ya. Aku ganti nih. Nah, ini itu penilaian. Nih, Dengan kenapa Mas tuh? Rifko. Soalnya kayak kemarin pameran di sini ya, pameran Caang. Itu Oke. masih mengkritisi apa ya? Hasil kurasinya tuh. Itu mantap. Yang Kenapa cuman gitu? mengkritisi tuh yang aku dapat cuma 2 orang. Siapa tuh? Mas Rifko sama Mbak Reva. Ah. Ya, Terus? cuma 2 orang ini. Yang masih fotografi banget kan. Waduh. Asik ya. Emang kemarin aku bilang apa ya, Pak Saang? Ini urutan. Oh, layout ya sih. Itu Kalau dari hasil karyanya sih udah bagus-bagus sih. Anak-anak sekarang juga udah bagus sih fotonya. Oke, jadi kita bahas pameran Caang ya. Waduh. Ganti ini ya, ganti tema. Asik. Jadi setelah ini kan udah berapa tahun di Ecolens? Ya, alhamdulillah udah jadi SE juga di Ecolens. Wih. Sarjana Ecolens. Sarjana Ecolens, siap. Udah bertahun-tahun lah ya bergeliat di dunia fotografi. Kalau di fotografi iya sih, aku baru banget sih, baru ya semenjak masuk Ecolens lah. Iya, setidaknya di Ecolens tuh udah beberapa tahun lah ya. Iya, total sih aku 4 berarti ya, 4 tahun. Itu udah dari Caang, staff, kabid, wakil ketua, waduh. Udah Dari bawah banget SE nih. lagi tuh. Sampai sekarang DPO berarti. Sarjana Ecolens, sarjana ekonomi. Iya, SE degree. Double degree di Ecolens. Asik. Terus dari Mas Rifko nih, kan melewati bertahun-tahun. Kira-kira setelah lulus nih dari Unsud, dari Ecolens, Iya. gimana rencana tentang fotografinya lah? Jujur, aku kalau misal fotografi kayak gini sih, aku nggak mau jadiin pekerjaan utama sih. Karena ketika hobi dijadiin pekerjaan utama tuh nggak ada pelarian gitu. Ngerti? Buat jadi refreshing gitu. Asik. Tapi kalau emang rezekinya di bidang fotografi ya, kenapa enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya ya kehidupan aku sama fotografi tuh nggak jauh lah. Tiap hari pasti ada foto sih. Kayak gitu. Asik. Asal foto apa aja, yang penting ada foto gitu. Sehari ngepap lah ya. Iya. Gimana? Ya, paling berapa menit ya? Hah? 20 menit? Apa iya? Nggak kerasa ya?
nggak kerasa ya. Kayak sebentar, kayak 19 menit lah. Iya, kayak 1956 lah. Oke, paling eh, itu saja ya dari cerita Mas Rivo mengenai karyanya di pameran ekspedisi tahun 2002 itu tentang peternakan ayam petelur itu di Bukan peternakan, bukan peternakan. alat lagi, itu pengusaha lah. Karena kan judul aku kan berdikari. Oh iya, Pengusaha. pengusaha ayam bertelur di Karanglewas ya waktu itu ya, di Taman Sari. Ya, Taman Sari. Bener. Mungkin Mas Rivo ada sepatah, dua patah, tiga patah, empat patah Dari aku buat siapa nih? buat audiens. Aduh, Umum. audiensnya siapa, umum ya? Aduh, audiens umum. Yang penting kalau misal pengen belajar fotografi, coba aja dulu ya. Nggak usah takut salah atau gimana. Nanti juga dengan banyaknya jam terbang, banyaknya suka moto dan sebagainya, itu juga foto kalian bakal bisa lebih improve, lebih baik lagi. Asik. Aku Baik. juga di sini masih belajar kayak gitu. Ya, kita masih sama-sama belajar ya. Iya, Jadi Biar mari lebih kita belajar baik. bersama. iya betul. Nanti kalau misal mau belajar bisa hubungi Hanif, karena Hanif nih keren banget. Iya, dan aku akan hubungi Mas Rivo karena dia mentorku. Asik. Baik, terima kasih Mas Rivo atas kesediaan waktunya. Ya, terima kasih juga Hanif udah ngundang aku buat jadi narasumber. Ih, keren banget. Jadi begitu ya teman-teman tentang kehidupan Mas Rivo tentang fotografi. Asik. Ya, boleh. Yang dia tuangkan di karyanya yang berjudul Berdikari. Iya. Oke, dadah.